السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه وهو المتوحد في الجلال والكمال والمستحق للحمد في كل حال من الأحوال. تعالى وتقدس عما لا يليق بجلاله من الأقوال والأفعال. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهو الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الدين بعد الأفول والإضمحلال، وحمل راية التوحيد وحمى حماه حتى زال الشرك والضلال. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat mengikuti sunnah khairil anam sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, zaman keterasingan di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk tafaqquh, untuk belajar, menggali ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk tamassuk, berpegang teguh pada ilmu dan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi umat yang tulus kecintaannya, yang murni loyalitasnya, dan suci kecintaannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita menjadi umat yang paling bahagia mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, dan juga para pendengar suara Al-Quran yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita baca di brosur yang ditempelkan di sebagian tempat tentang topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang judulnya kalau tidak salah, inilah hakikat dakwah Wahabi. Kalau kita membaca judul tersebut, pasti kita mempunyai persepsi
dan mempunyai satu pemahaman bahwasanya dakwah Wahabi itu dakwah yang terjadi di dalamnya pro dan kontra. Karena inilah hakikatnya, berarti ada orang yang menggugat, kan begitu. Ya, ada pro kontra. Akan tapi kita yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan bersikap fanatik atau hanya taklid buta atau hanya sekedar membeo atau menerima isu yang berkembang. Tapi kita seorang talibul ilm mencari kebenaran, kita sangat selektif, sangat kritis dan juga objektif di dalam menilai, menerima, mendengar seluruh isu dan pemikiran yang berkembang. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan berusaha menjelaskan apa sebenarnya dakwah Wahabi itu. Secara khusus bahwasanya isu tentang Wahabi ini semakin berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan bermacam fitnah yang muncul. Kesemuanya itu dari satu sisi kita meyakini semuanya bima qaddarallahu wa sya'ah, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lain kita menyayangkan bahwasanya ada orang-orang yang menuai, yang mengambil, yang menggunakan kondisi seperti itu untuk melancarkan propaganda dan mengaplikasikan keinginannya dengan bermacam corak dan ragamnya. Oleh karena itu pembahasan tentang hal ini membutuhkan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan tujuan yang mulia, yaitu al-wusul ilal haq, untuk mencari kebenaran. Sebab yang namanya isu itu banyak dilatar belakangi oleh kebohongan, propaganda, makar, dan manipulasi data. Itu namanya isu. Tapi kalau kebenaran, nggak ada yang seperti itu. Oleh karena itu, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membedah kitab yang ada di hadapan para ikhwah yang berjudul Saya Dituduh Wahabi, ini judul kitabnya. Sebelum kita membahas kitab ini, apa sebenarnya isi dan kandungan dari kitab ini, ada beberapa prinsip dasar, beberapa kaidah yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang harus kita ketahui di dalam mengkaji setiap pemikiran, pemahaman, aliran yang berkembang, yang telah berkembang, yang akan berkembang, yang terus akan muncul. Maka ahli sunnah wal jamaah yang berusaha ingin mencari kebenaran, yang syiar dia di dalam belajar adalah usul ilal haq, moto dia di dalam belajar adalah ingin sampai pada kebenaran, ingin mencari al-haq di mana dan dari siapapun, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai muqaddimah agar jelas duduk permasalahannya dan juga agar jelas benang putih dari benang hitamnya, dan jelas juga batasan-batasan dan rel-rel yang harus kita perhatikan dan jangan sampai dilanggar.
Kaum muslimin ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang masalah isu Wahabi itu adalah membahas perseteruan, pertentangan yang pada dasarnya adalah bainal haqqi wal batil. Perseteruan antara al-haq, kebenaran dengan kebatilan, dan ini merupakan sunnatullah. Merupakan sunnatullah bahwasanya pertentangan antara al-haq, kebenaran dengan kebatilan itu mundu an khalaqallahu abana Adam alaihissalam. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan nenek moyang kita Adam, semenjak itu telah ada pertentangan, perseteruan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang dalam hal ini yang menjadi tokoh utama, peran utama dalam hal ini iblis, laknatullah alaihi. Ini tokoh utama dari pihak kebatilan, dan tokoh utama dari pihak kebenaran ada Adam alaihissalam dan para malaikah. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dan memerintahkan malaikat dan memerintahkan iblis untuk sujud pada Adam, lalu dia mengatakan bahwasanya ana khairum min khalaqtahu min nar khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti saya lebih baik. Saya tidak mau sujud, sombong. Padahal Allah memerintahkan kebenaran untuk sujud, itu kebenaran, lalu ditentang oleh iblis. Maka semenjak itu sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, sampai hari kiamat itu akan terus berlangsung. Tidak akan bisa antum hentikan. Yang bisa kita lakukan bagaimana kita menyikapi pertentangan dan perseteruan itu. Terlebih khusus lagi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Mereka senantiasa berbeda pendapat, berselisih pendapat, kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwatal iman, perseteruan antara hak dan batil dengan kebatilan itu bukan berarti kita merestui kebatilan, tapi adalah sebagai pelajaran pada kita bahwa kita wajib mempelajari, mengikuti dan mencari kebenaran itu. Akan tapi juga merupakan sunnatullah bahwasanya setiap kebenaran itu ada pengikutnya dan ada pejuangnya. Begitu juga setiap kebatilan itu ada pengikutnya dan juga pejuangnya. Angkat nabi kemenangan itu di dalam perseteruan tersebut selalu berada di tangan ahlul haq ila yaumil qiyamah. Kendati dalam sebagian kondisi dan keadaan, sebagian kondisi dan keadaan kemungkinan kita melihat bahwasanya ahlul batil dan orang-orang yang mengibarkan bendera kebatilan itu, mereka untuk sementara menguasai dan juga memiliki para simpatisan yang mayoritas bila dibandingkan dengan pengikut kebenaran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, qala Allah taala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ya Allah yang mengutus rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh agar Allah memenangkan rasulnya di atas seluruh agama, kendati orang-orang musyrikin tidak senang terhadap hal itu.
Jadi orang-orang musyrikin adalah musuh kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengibarkan bendera kebenaran lalu ditentang oleh orang-orang musyrikin. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kebenaran ini. Faqala tabaraka wa ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli ummatin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhuhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, begitulah kami menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Setiap nabi ada musuhnya. Dari kalangan siapa? Kalangan syayatin, dari kalangan ins, manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian lain zukhrufal qaul, perkataan yang indah, membisikkan. Syayatinul insi wal jin saling membisikkan, saling menyampaikan, saling menebarkan satu sama lain. Jin, syayatinul ins wal jin mewahyukan kepada wali-wali mereka dari kalangan syayatinul ins tentang kebatilan tadi, atau di antara syayatinul ins, syaitan dari kalangan manusia saling satu sama lain saling menebarkan, menyampaikan kebatilan sesama mereka. Itulah makna yuhi ba'dhuhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yaitu untuk menipu, penipuan, ghurur. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, jika Rabbmu menghendaki lalu mereka tidak akan melakukan hal itu, tapi Allah telah menginginkan secara kaunan, secara takdirnya bahwa itu akan terjadi, kan tapi secara syar'i Allah tidak menginginkan hal itu. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka dalam hal yang mereka atau kebohongan yang mereka lakukan. Kesemuanya itu apa tujuannya? Litasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhir, agar mendengar hati, pendengaran orang-orang yang tidak beriman pada yaumil akhir, waliyardauhu, dan agar membuatkan mereka ridha dengan perbuatan itu, suka dengan hal yang seperti itu, waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, dan biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari kebohongan dan propaganda dan makar tersebut. Lihat, setiap nabi ada musuhnya. Nabi ada musuhnya dari kalangan jin dan manusia, apalagi kita. Ya, apalagi kita yang tidak nabi, yang tidak dapat wahyu. Nabi yang diberi wahyu, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hujjah, al-bayan, al-wahyu, yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Memiliki musuh yang menentang dakwah dan kebenarannya. Apalagi kita. Apalagi kita yang tidak, yang keilmuan kita mungkin separuh-separuh, setengah-setengah, atau mungkin sangat minim keilmuan kita. Nah, ini yang harus kita pahami. As-sira' bainal haqq wal batil mustamir ila yaumil qiyamah. Perseteruan, pertentangan antara al-haq dan kebatilan itu terus berlanjut, ya, sampai hari kiamat. Akan tetapi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan unggul dan akan menang di dalam perseteruan itu adalah orang-orang yang Hizbullah, golongan Allah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Qala Allah Ta'ala, ulaika hizbullah fa inna hizballahi humul muflihun. Orang yang beriman, mereka lah hizbullah. Maka orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kebenaran, menegakkan kebenaran, mengibarkan bendera kebenaran, itulah hizbullah, golongan Allah. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq
la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa ada segolongan dari umat ini orang-orang yang berada di atas kebenaran. Senantiasa ada segolongan dari umat ini selalu berada di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghina, melecehkan, merendahkan. Itulah makna khadalahum, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, yaitu sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, para pendengar dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita pahami agar tidak muncul dalam diri kita sikap pesimis. Jika ada orang yang menentang kebenaran lalu kita pesimis, marah, atau mungkin menyesali dakwah kita, atau mungkin menyesali diri karena mungkin bukan kurang optimal dalam berdakwah. Permasalahannya sunnatullah. Yang menjadi permasalahan adalah sudahkah kita telah memiliki bekal keilmuan yang matang dan cukup dan pemahaman yang dalam menyampaikan kebenaran sehingga siap dalam menghadapi seluruh permasalahan yang terjadi, baik yang menentang kebenaran atau yang membuat isu dan kebohongan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kenapa terus ada orang yang menyelisih kebenaran? Hal ini bahkan kita melihat yang mayoritas itu menyelisih kebenaran itu, yang mayoritas memusuhi kebenaran itu. Itulah sunnatullah, bahwa yang mayoritas menyelisih kebenaran, yang minoritas mengikuti al-haq. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti mayoritas manusia. Qala Allah taala li nabiyhi, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah Al-An'am ayat 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu Muhammad mengikuti mayoritas manusia di dunia ini, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa demikian? Karena mayoritas mereka itu hanya mengikuti prasangka, bukan ilmu. Inhum illa yakhrusun, mereka tidak hanya berbicara dengan prasangka dan dugaan saja. Itulah yakhrusun. Sesungguhnya Rabb kamu mengetahui orang yang sesat dari jalannya dan juga mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Ini memberikan suatu kesimpulan kepada kita bahwasanya standar untuk menilai suatu kebenaran adalah sesuai dengan kebenaran itu, bukan mayoritas yang mengikuti suatu pendapat, pemikiran atau aliran tertentu. Sebab mayoritas tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan mayoritas itu sering mendapatkan celaan di dalam Al-Quran. Wa katsirun minhum fasiqun wa qalilun min ibadihi syakur. Wa ma aktsaran nasi walau harasta bimu'minin. Banyakkan mereka fasik, sedikit yang bersyukur. Ya. Kebanyakan mereka tidak beriman, kendati kamu sangat bersungguh-sungguh untuk menjadikan mereka beriman. Nah, ini hakikat yang harus kita pahami. Ini adalah kebenaran jelas dalam Al-Quran. Kemudian kita tidak perlu bersedih tatkala ada orang yang menentang kebenaran itu. Kenapa? Karena ada hikmah yang sangat mulia dari munculnya orang-orang yang menentang kebenaran itu. Apa hikmahnya? Dan juga kita tidak perlu khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memperjuangkan dan menolong membela agama ini. Tapi yang menjadi permasalahan kita adalah, telahkah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan kebenaran tadi? Ini harus kita pertanyakan pada diri kita. Imam Ahmad rahimahullahu taala di waktu
menebarnya fitnah khalqil Quran di zaman dinasti Ma'mun, Khalifah Abbasiyah, kaum muslimin datang kepada beliau, "Ya hai imam, kondisinya cukup berbahaya, sangat berbahaya. Ma'mun telah menginstruksikan untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan telah ditebarkan di seluruh instansi pendidikan yang ada di bawah Khalifah Ma'mun." Karena yang menjadi menteri-menteri beliau di zaman itu orang-orang Mu'tazilah, ahlul kalam. Lalu datang kaum muslimin ke Imam Ahmad, "Wahai imam, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini?" Apa kata Imam Ahmad? "Dinullah matin." Agama itu kuat. Artinya apa? Bagaimanapun maka dan propaganda manusia untuk memadamkan cahaya agama itu, maka tetap cahaya itu akan sempurna dan akan terang benderang. Tidak akan mungkin mati agama Allah selama Al-Quran masih ada di permukaan bumi ini dan masih ada di dada-dada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan, telahkah kita menjadi orang-orang yang siap untuk memperjuangkan kebenaran dan siap untuk menghadapi segala risiko dan konsekuensi dari berpegang teguh kepada kebenaran itu? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Lalu apa hikmah dari munculnya orang-orang yang menggugat kebenaran, yang menentang Rasul, yang menentang para anbiya, menentang para ulama, yang menentang kebenaran, baik dari non-muslim atau muslim? Hikmahnya, subhanallah, luar biasa hikmahnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 57, qala rahimahullah, "Wa min sunnatillah annahu idza arada izhara dinihi aqama man yu'ariduhu fayuhiqqul haqqa bi kalimatihi wa yaqdhibu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun." Intaha kalamuhu. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, merupakan sunnatullah, kehendak Allah, sunnatullah yang maha mulia dan bijaksana, bahwasanya apabila Allah menginginkan untuk menegakkan agamanya, bahwasanya Allah mentakdirkan, menjadikan ada di sana orang yang memusuhi agama itu. Ini sunnatullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya yang maha benar dan menghujat kebatilan itu, menghujat kebatilan dengan al-haq. Maka seketika datang kebenaran, maka sirnalah kebatilan itu. Fa idza ja'al haq wa zahaqal batil. Itu hikmahnya. Oleh karena itu, tatkala dihujat oleh orang-orang musyrikin tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan ayat demi ayat menjelaskan tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dihujat oleh non-muslim, orang-orang Nasrani tentang agama Islam, maka para ulama menulis tentang kemuliaan Islam dan menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang muncul di agama Nasrani. Dan itu pula penyebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab Al-Jawabus Shahih liman baddala dinil Masih. Jawabus Shahih, menjawab tentang argumentasi atau syubhat-syubhat orang-orang yang merubah agama Masih, yaitu Isa. Begitu juga kita melihat dalam sejarah Islam dan perkembangan sekte yang muncul dalam Islam, kita melihat tatkala Al-Quran dihujat, tatkala sunnah dihujat, tatkala ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dipermasalahkan, dihujat dan dinafikan oleh orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, maka para ulama sunnah bangkit menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang kebenaran itu dengan segala hujjah-hujjah yang datang dari Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih, sehingga tidak tersisa lagi satupun syubhat yang ditebarkan, yang dipropagandakan oleh orang-orang yang mengibarkan bendera-bendera kebatilan itu, sehingga orang tahu kebenaran tadi. Begitu sebaliknya tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menebarkan bendera tauhid, menebarkan sunnah,
mengajarkan umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti salaful ummah, mengikuti para ulama-ulama ahli sunnah di dalam segala aspek agama. Lalu orang-orang yang pengikut hawa nafsu, orang-orang juhal, orang-orang yang mengekor hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, tidak senang dengan hal itu, lalu mereka menghujat dan menebarkan bermacam kebohongan-kebohongan, propaganda-propaganda dan isu-isu yang menimbulkan fitnah. Lalu para ulama bangkit menjelaskan, bahkan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri bangkit dengan menulis tulisan menjelaskan tentang kebohongan-kebohongan dan kepalsuan-kepalsuan propaganda-propaganda itu. Ini yang merupakan sunnatullah. Oleh karena itu kata Syekhul Islam dalam perkataan beliau yang lain, wa min a'zami asbabi zuhuril imani wad din wa bayani haqiqati anba'il mursalin zuhuril mu'aridina lahum min ahlil ifkil mubin. Di antara sebab-sebab munculnya agama dan keimanan dan jelasnya hakikat dari berita dan perihal para anbiya, para nabi, adalah munculnya orang-orang yang menentang kebenaran dengan membawa kebohongan. Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagaimana telah kita jelaskan ayat yang baru dibacakan tadi. Lalu kata Syekhul Islam, wa dzalika anna al-haqq idza juhida wa urida bisyubuhat aqama Allah Ta'ala lahu mimman yuhiqqu bihi al-haqqa wa yubtilu bihi al-batil min al-ayatil bayyinat bima yudhiruhu min adillatil haqqi wa barahinihi al-wadihah wa fasadi ma aradahu min al-hujajid dahidah. Kata beliau, yang demikian itu apabila kebenaran itu ditentang, dimusuhi dengan syubhat-syubhat. Perhatikan, yang menentang kebenaran itu bukan dengan al-haq tapi dengan syubhat. Karena kalau kebenaran jelas bukan syubhat, bukan kebatilan. Kebenaran bila ditentang itu yang menjadi landasannya syubhat, bukan al-haq. Idza urida bisyubuhat, apabila ditentang dengan syubhat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan, akan menciptakan, akan membangkitkan orang yang menjelaskan kebenaran dan menepis kebatilan dengan ayat-ayat yang jelas. Yang demikian itu merupakan, dengan ayat-ayat yang jelas itu maka semakin jelas dalil-dalil kebenaran dan juga argumentasi yang jelas, dan juga semakin jelas rusaknya pendapat orang-orang yang menentang kebenaran itu, dan juga semakin jelas kebatilan syubhat-syubhat mereka yang menentang kebenaran itu. Ini hikmah ayol ikhwah. Oleh karena itu ada orang yang membuat bermacam kebohongan, propaganda dan isu tentang kebenaran, pasti ada hikmah di balik itu. Kendati kita yang sangat terbatas keilmuannya jelas akan terprovokasi dengan hal itu. Tapi kalau kita kembali merenungi dan menghayati, pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu tatkala dakwah sunnah, dakwah alul haq ditentang oleh bermacam sekte pemikiran, aliran, maka muncul alul haq menjelaskan kebenaran itu, sehingga masyarakat semakin tahu tentang kebenaran dan tentang kebatilan itu juga. Siapa sebenarnya berada di atas hak dan siapa yang berada di atas kebatilan yang hanya menebarkan kepalsuan dan kebohongan belaka. Taib. Kemudian prinsip yang ketiga harus kita perhatikan di antara tanda ahlul bid'ah wal ahwa adalah mereka menamakan ahli sunnah wal jamaah dengan nama-nama dan gelar-gelar yang jelek untuk membuat dengan tujuan agar orang lari dari kebenaran itu. Ini bukan cara atau metode yang baru yang digunakan oleh orang-orang yang menyisi kebenaran tadi. Dari dahulu, bahkan semenjak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara
cara yang digunakan oleh orang-orang musyrikun untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menamakan Rasul dengan gelar-gelar dan nama-nama yang jelek, yang semuanya itu tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan majnun, orang gila sinting, dikatakan syair, tukang syair, bermacam-macam. Tapi apakah sifat yang seperti itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalla wallah, enggak ada. Rasul seorang nabi yang diwahyukan kepadanya, seorang nabi rasul, dia bukan syair tapi hanya muballigh kalam Allah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang jujur, orang yang amanah dan memiliki seluruh sifat kemuliaan. Terbukti kebohongan mereka dan semakin jelas kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya, ahlul bidah wal ahwa mewarisi metodologi yang seperti itu dari pemuka-pemuka mereka, dari tokoh-tokoh mereka yang sebelumnya. Jadi metode-metode kemusyrikin itu diwarisi oleh orang-orang yang menentang kebenaran di sepanjang sejarah atau semenjak Rasulullah meninggal sampai ila yaumina hadza, sampai hari ini. Itulah cara dan metode orang-orang ahlul batil untuk menjauhkan manusia dari kebenaran dan menghalang mereka untuk dari mengikuti al-haq itu. Oleh karena itu, banyak dari kalangan ulama salaf mengatakan bahwasanya di antara pertanda al-Jahmiyah adalah menamakan ahli sunnah musyabbihah. Qala katsirun minas salaf alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahli sunnah Jahmiyah, musyabbihah. Tanda Jahmiyah, tahukah antum Jahmiyah? Jahmiyah adalah sekte yang menisbatkan diri kepada Jahm bin Safwan, yang pemikirannya itu, ideologinya itu adalah menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah dan juga mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan juga meyakini al-jabar, manusia itu terpaksa, tidak punya pilihan. Itu Jahmiyah. Nah, mereka agar orang lari dari ahli sunnah, mereka namakan ahli sunnah dengan musyabbihah. Apa itu musyabbihah? Yaitu mensonifikasikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensonifikasikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahli sunnah itu musyabbihah. Kenapa kata mereka? Karena ahli sunnah menetapkan sifat Allah. Lalu kalau mereka berpersepsi kalau menetapkan sifat Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini kata mereka berarti musyabbihah. Al-Imam Ishaq bin Rahawai, salah seorang ulama salaf seangkatan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, mengatakan alamatu Jahm wa ashabihi da'wahum ala ahli sunnah wal jamaah ma aula'u bihi minal kadhibi annahu musyabbihah. Ini dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah lil Imam Al-Laka'i rahimahullah, jilid 3 halaman 588. Tanda Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya itu adalah mereka mendakwakan, mengatakan atas nama ahli sunnah apa yang biasa mereka lakukan, kebohongan yang mereka lakukan. Apa itu kebohongan itu? Mereka menamakan ahli sunnah musyabbihah. Lihat, dari dahulu bahwasanya yang menjadi modal utama ahlul bidah dalam menebarkan propaganda mereka adalah kebohongan. Aula'uhu minal kadhib, ma aula'u bihi minal kadhib. Jadi itu modal utama mereka. Dengan kebohongan, orang-orang awam, orang-orang jahil tertipu dengan propaganda dan makar dan isu-isu yang mereka tebarkan. Nah, ini modal utama mereka dari dahulu. Jadi jangan kita aneh, jangan kita heran, dan jangan kita bingung. Itu sudah merupakan modal utama mereka. Ra'sul malihim al-kadhib, kebohongan. Sebab kalau kebenaran ditebarkan, tentu manusia akan tahu itu kebenaran. Tapi kalau kebohongan dan apalagi dikemas dengan kemasan ilmiah dan penelitian yang ilmiah, sebagian mengatakan seperti itu, maka jelas orang-orang yang tidak mengetahui hakikat permasalahan akan tertipu dengan isu dan kebohongan dan kebatilan itu. Qala Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, salah seorang ulama salaf, sami'tu abi, yaitu Ibnu Abi Hatim, yaitu angkatan Imam Abu Zur'a Ar-Razi, Sufyan Ats-Tsauri, dan imam-imam salaf angkatan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Syafi'i, mengatakan alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahli sunnah musyabbihah, wa alamatul Qadariyah tasmiyatuhum ahli sunnah mujbirah,
Wa alamatul murji'ah tasmiyatum ahlus sunnah nuqsaniyah, wa alamatul mu'tazilah tasmiyatum ahlus sunnah hasyawiyah, wa alamatul rafidah tasmiyatum ahlus sunnah nabita nasibah. Ini dan juga syarh usul i'tiqad sunnah lil Imam al-Laka'i, salah seorang ulama Syafi'iyah rahimahullah. Kata beliau, tanda Jahmiyah itu mereka menamakan ahli sunnah dengan musyabbihah, yang mentasybih sifat Allah. Tanda Qadariyah, orang mengingkari qadar dari kalangan Mu'tazilah, menamakan ahli sunnah mujbirah, yaitu ahli sunnah itu mujbirah, mengatakan manusia terpaksa. Jadi Qadariyah berhadapan dengan mujbirah atau mujabbirah atau mujbirah, na'am, sekte mujbirah, yang mengatakan manusia itu terpaksa, tidak punya pilihan. Enggak punya pilihan, bagaikan batu yang jatuh dari gunung atau daun yang gugur, angin berhembus, seperti tidak punya pilihan. Itu menurut orang-orang mujbirah. Dan itu mereka memvonis ahli sunnah dengan gelar yang seperti itu, dengan nama yang seperti itu. Wa alamatul murji'ah, orang-orang murji'ah yang mengatakan iman itu hanya sekedar keyakinan, amalan bukan dari iman, dan dia tidak bertambah dan tidak berkurang, itu adalah murji'ah. Menamakan ahli sunnah nuqsaniyah. Ahli sunnah nuqsaniyah. Apa maksud nuqsaniyah? Nuqsan, yang berkurang. Karena ahli sunnah mengatakan iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Lalu mereka menamakan ahli sunnah nuqsaniyah. Padahal keyakinan itu iman bertambah dan berkurang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa alamatul mu'tazilah, orang-orang mu'tazilah, pengkultus akal, ya, orang-orang rasionalis yang hanya mengkultuskan akal, Mu'tazilah, itu menamakan ahli sunnah hasyawiyah. Hasyawiyah itu hanya tuh orang yang kerjanya mengumpulkan saja, mengumpulkan, tapi nggak tahu apa yang dikumpulkan. Jadi kata mereka ahli sunnah itu hanya mengumpul hadis, tetapi tidak paham apa yang dikumpulkan. Ini jelas kebohongan. Dia hanya mengumpulkan hasyu. Dan dikumpulkan itu, ya, hasyu itu mengumpulkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Hasyu, mengumpulkan aja. Dia tidak tahu apa yang dikumpulkan, apa isi dan kandungannya. Dan tanda Rafidah, Syiah Rafidah menamakan ahli sunnah dengan nabita atau nasibah, yaitu orang yang membenci ahlul bait, kata mereka. Nasibah, yang menanamkan, yang menanamkan kebencian pada ahlul bait. Ini kalau kita perhatikan, adakah satu dari istilah atau penamaan itu dimiliki oleh ahli sunnah? Gak ada. Ahli sunnah semuanya bersih dari tuduhan itu. Dan kita katakan bahwasanya tanda ahlul bidah di zaman sekarang ini, wa alamatu ahlul bidah fi hadzal asr tasmiyatu ahli sunnah wahabiyah. Hadza min indi, laysa min kalam Abu Abdurrahman bin Abi Hatim. Jadi tanda ahlul bidah di zaman sekarang ini adalah menamakan ahli sunnah dengan wahabiyah. Sama. Karena Wahabiyah belum muncul dahulu di zaman para imam tersebut. Kalau muncul, mereka akan menamakan bahwasanya tanda ahlul bidah di zaman sekarang ini adalah menamakan ahli sunnah Wahabiyah, menamakan ahli sunnah wajah dengan Wahabiyah, menamakan orang yang mengikuti dakwah salafus saleh, akidah salafus dengan Wahabiyah. Nah, itu hal yang harus diperhatikan. Kemudian, apa modal utama ahlul bidah di dalam menyebarkan isu dan propaganda mereka? Modal utama mereka adalah kebohongan, al-kadhib. Tadi telah diberikan isyarat oleh Imam Ishaq bin Rahawai bahwasanya mereka itu ahli dalam melakukan kebohongan. Jadi orang yang ahli dalam melakukan kebohongan, dan itu terbukti. Kalau antum membaca, nggak usah jauh-jauh, kitab yang cukup, ya, yang sangat berperan dalam menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin di Indonesia, terkhusus dakwah Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dan dakwah sunnah. Baca kitab yang ditulis oleh seorang yang majhul, ya, siapa namanya, Idahram atau siapa begitu, tentang sejarah berdarah dan juga ulama sejagat mengugat Wahab. Itu semuanya adalah koleksi kebohongan yang luar biasa. Koleksi kebohongan orang yang ahli dalam berbohong, tapi tidak ilmiah dalam berbohong. Tidak ahli dalam berbohong, kelihatan banget bohongnya. Jadi koleksi kebohongan. Dan itu sangat digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Enggak. Mayoritas, bahkan berapa kali cetakan itu habis ketika kan begitu. Subhanallah.
kita semakin heran dan semakin yakin ternyata orang yang sesat itu semakin banyak daripada orang yang mengikuti kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi tatkala kita melihat kali cetak turun cetakan pertama habis di pasaran. Permintaan lagi habis sampai 2 balik cetakan habis. Apa menjelaskan kepada kita itu sebagai pertanda, sebagai indikasi yang jelas ternyata manusia itu lebih suka kepada kebatilan daripada kebenaran. Semakin banyak orang yang sesat daripada orang yang mengikuti kebenaran tadi. Itu hikmah. Oleh karena itu, untuk melihat yang banyak membeli kitab-kitab sunnah itu siapa? Orang yang berilmu, ingin ilmu. Tapi yang kitab-kitab mujarabat, kitab-kitab takhayul, kitab-kitab dongeng-dongeng yang namanya kitab-kitab yang berbahasa provokatif seperti itu digemari. Itu enggak? Digemari. Kenapa? Sadaqallah. Idh yaqul wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kita ikut-ikutan orang yang banyak yang memiliki sifat seperti itu. Jadi modal utama mereka kebohongan, kemudian talbis, memanipulasi data, atau talbis yaitu membuat bermacam propaganda untuk mengelabukan orang-orang awam. Talbis. Ini yang digunakan dan ini merupakan tariqatul iblis. Makanya namakan talbisul iblis. Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnul Jauzi menulis kitab Talbisul Iblis. Karena cara-cara yang seperti ini adalah merupakan talbis dari iblis. Karena iblis yang tokoh pemeran utama dalam menentang kebenaran tadi dengan cara-cara yang ditebarkan oleh iblis tersebut. Nah, itu modal utama mereka. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab yang seperti itu, maka akan terlihat kebohongannya. Dan alhamdulillah saya membaca kitab tersebut, 3 kitab tersebut, dan ternyata luar biasa dalam berbohong gitu. Tapi itu yang sayangnya orang-orang yang mempunyai gelar akademis yang tinggi juga merekomendasikan kitab-kitab itu. Ini yang menjadi permasalahan kita. Nah, ini mungkin kita beranjak pada permasalahan yang kedua. Siapa yang memusuhi kebenaran itu? Datang kebenaran, lalu siapa yang memusuhi? Banyak manusia memusuhi kebenaran, tapi kalau kita ingin kerucutkan, mungkin bisa dibagi kepada 2 tipikal manusia atau golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang jahil, orang-orang awam. Ini korban, terus jadi korban nih. Kasihan kita. Yang menjadi korban propaganda kebohongan itu siapa? Orang-orang awam. Ini korban dari orang-orang yang mempunyai kepentingan. Dengan bermacam corak kepentingannya, antum lebih tahu. Yang korban siapa? Orang-orang awam yang nggak tahu menau tentang agama ini, hanya cukup dengan tradisi warisan para leluhur. Kasihan, korban. Nggak tahu bagaimana sunnah, nggak tahu tauhid, nggak tahu bagaimana ibadah yang benar, tapi itu cukup warisan para leluhur, tradisi. Orang awam. Dan ini yang banyak yang ini. Dan ketahuilah al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu sumber utama seluruh kejahatan. Oleh karena itu ilmu sumber kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah akan membimbing dia untuk tafaqquh fid-din. Sebaliknya orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah biarkan dalam keadaan jahil. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, orang-orang yang jahil itu tidak akan ada obatnya kecuali al-ilmu, sifaul ayyi al-ilmu. Sifat atau obat kebodohan itu belajar. Jadi belajar sunnah. Belajar sunnah Rasulullah SAW, belajar tauhid akan tahu syirik, belajar sunnah akan tahu bid'ah, belajar iman tahu kekufuran, belajar kebenaran akan tahu kebatilan. Tapi permasalahan kita, masyarakat kita hanya mencukupkan dengan warisan para leluhur. Dalam sebagian ungkapan ahli hikmah mengatakan al-mar'u aduwwun lima jahil. Seseorang itu musuh sesuatu yang tidak dia kenal. Hadza al-mar'u aduwwun lima jahil. Jadi dia memusuhi sesuatu yang tidak dia kenal. Dia tidak ketahui, dia musuh.
memusuhi hal itu. Dan ini kalau kita melihat dalam sejarah Rasulullah, sejarah sirah nabawiyah, menjelaskan orang-orang Arab Badu sebelum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kata sebagian mereka bahwasanya wajah Rasulullah itu adalah orang yang paling dibenci dia. Tapi tatkala dia mengenal bagaimana karakter dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka Rasulullah menjadi orang yang paling dia cintai dan dia siap untuk mengorbankan seluruh yang dia miliki untuk memperjuangkan Rasulullah. Kenapa? Dia telah kenal, mendapat hidayah dan mengenal tentang sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang jahil, dia akan memusuhi kebenaran. Nah, yang kedua, yang memusuhi kebenaran itu pengekor hawa nafsu. Atba'ul ahwa. Karena hawa itu membuat seseorang buta mata dan hati. Dan itu pula yang menyebabkan seorang menjadikan sikap fanatik, ta'assub, ittiba'ul hawa. Dan itulah yang menyebabkan manusia menolak kebenaran tadi. Sebab setiap orang yang tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka yakinlah bahwa dia berarti mengikuti hawa nafsunya. Qala Allah Ta'ala, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Surah Qasas ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka tidak menerima istajibu lak, menerima seruanmu wahai Muhammad, tidak memperkenankan seruanmu, tidak menerima dakwah yang kamu bawa Muhammad, wahyu yang kamu bawa, maka yakinlah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, tiada lain kecuali mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang paling sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Dan Allah tidak memberi petunjuk menunjuki orang-orang yang zalim. Naam, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu orang yang zalim. Kenapa? Al-haq wajib diikuti, tapi tatkala hak datang tidak diikuti, dia telah menzalimi kebenaran tadi. Zalim. Jadi setiap orang yang datang kebenaran kepadanya, datang tauhid, datang sunnah, datang keimanan dengan dalil-dalilnya, lalu dia tidak mengikuti, yakinlah dia hanya mengekor pada hawa nafsunya. Dan bahkan dia menjadikan nafsunya sebagai, hawa nafsunya sebagai ilah yang diibadatinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah? Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Dan kalian mengikuti dan mentaati hawa nafsunya, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Diulangi, setiap orang yang tidak mengikuti kebenaran yang telah sampai kepadanya, maka tiada lain dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Ini kaidah. Dan ini kebenaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil rekayasa saya yang berbicara. Allah yang menjelaskan hal itu. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang paling benar perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan setiap orang yang tidak mengikuti kebenaran datang dari Allah, maka hanya mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, orang yang mengikuti hawa nafsunya boleh jadi itu dia punya ilmu. Orang terpelajar, orang akademisi, orang yang menyandang gelar-gelar yang menjulang tinggi sampai ke langit. Orang-orang menjadi pemuka masyarakat, dia punya ilmu kan tidak tahu, tapi yang menjadi menghalang dia hawa nafsu. Jadi jangan heran kita kalau kok sampai begitu ya, kok sampai yang juga profesor, doktor macam-macam kok nyeleneh omongannya, menolak kebenaran. Jangan bingung, jangan heran. Kenapa? Allah menjelaskan orang yang berilmu kalau tidak mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Rasul, berarti pengikut hawa nafsu. Hawa nafsu yang membendung dan menghalang dia dari mengikuti kebenaran tadi. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam perkataan beliau yang perlu kita cermati pada kesempatan kali ini. Qal
fasadud din imma an yaqa' bil i'tiqadil batil wat takallum bihi wa huwa al khawd aw yaqa'u fil 'amali bi khilafil haqqi was shawab wa huwa al istimta' bil khalaq fal awwalul bid'ah wa tsani ittiba'ul hawa wa hadani huma aslu kulli syarrin wa fitnatin wa bala wa bihima kudzibatir rusul wa usiyar rabbu wa dukhilatin nar wa halatil uqubat fal awwalu min jihati syubuhat wa tsani min jihati syahawat wa lihadza kana as-salafu yaqulun ihdharu minan nasi sinfaini sahibul hawa sahibu hawa fatanathu hawa wa sahibud dunya a'jabathu dunya wa kanu yaqulun ihdharu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun fa hadha yushbihul maghduba alaihim alladhina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bi khilafihi wa hadha yushbihud dhallin alladhina ya'maluna bighairi ilmin. Dalam kitab I'lam Muwaqqi'in kata beliau, sesungguhnya rusaknya agama ini itu muncul dari keyakinan yang salah atau berbicara dalam agama dengan kebatilan atau dengan mengamalkan amalan yang menentang kebenaran yang tidak sesuai dengan al-haq. Maka yang pertama kata beliau adalah al-bid'ah. Dan yang kedua ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan kedua hal ini, bid'ah dan mengikuti hawa nafsu, merupakan faktor utama, asal usul seluruh kejahatan, fitnah dan bala. Dengan kedua hal itu dibohongi, didustai para rasul, didurhakai Allah. Dengan hal itu manusia masuk neraka. Dengan hal itu juga turun uqubat, ancaman dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari sisi syubhat, masalah bid'ah, dan yang kedua ittiba'ul hawa, dari sisi asyahawat, mengikuti hawa nafsu. Jadi harus kita waspada masalah ittiba'ul hawa. Itu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu para ulama salaf, kata beliau, memperingatkan kita waspada terhadap dua tipe manusia. Yang pertama sahibul hawa, yang telah difitnah oleh hawanya. Yang kedua sahibud dunya, yang telah tertipu dengan dunianya. Begitu juga fitnah al-alim al-fajir, yang berilmu tapi fajir. Berilmu, menyandang gelar akademisi yang luar biasa, berilmu tapi fajir, tidak mengikuti al-haq. Ini fitnah bagi setiap orang yang terfitnah dengan hal itu. Fitnah bagi para simpatisannya. Betapa banyak orang yang seperti itu berkembang di dunia Nusantara ini, memfitnah para pengikut dan simpatisannya. Kemudian al-abidul jahil, orang yang ahli ibadah tapi jahil. Ahli ibadah tapi jahil, berjahil, tidak berilmu, beramal hanya dengan ritual, tradisi, warisan para leluhur, tidak ilmu. Itulah al-abidul jahil. Dan ini juga banyak menfitnah. Orang awam menilai itu kan Masya Allah, khusyuk solatnya, besar tasbihnya, surbannya, Masya Allah, alim, abid, beribadah, banyak solatnya, banyak zikirnya, banyak salawatnya, tapi ternyata jahil, tidak berlandaskan ilmu. Nah, ini harus waspadai kedua tipikal dan jenis manusia yang seperti itu. Lalu jika hal itu telah kita ketahui, itu sangat erat kaitannya dengan apa yang akan kita kupas dan kita bedah pada kesempatan kali ini, yaitu kitab Saya Dituduh Wahabi. Siapa itu Wahabi? Ada yang bisa menjawab? Apa itu Wahabi? Saya dituduh Wahabi. Ada sebagian memahami Wahabi itu, yaitu adalah orang-orang yang haus darah, kan begitu? Ya, yang suka membunuh, mengkafirkan, kan begitu? Ada yang mengatakan Wahabi itu yang nggak suka dengan orang-orang soleh, kan begitu? Mencela, nggak suka orang soleh atau macam-macam. Ada Wahabi itu yang nggak suka dengan tawasul dan juga apalagi namanya itu ngalap-ngalap berkah gitu, macam-macam.
Bahkan yang banyak tertanam dalam persepsi mayoritas manusia, kalau sudah dikatakan Wahabi, ini jelas apa? Negatif. Ini dalam keilmuan dan persepsi mayoritas manusia. Nah, kita ingin menjelaskan apa sebenarnya Wahabi itu dengan penjelasan yang kita berusaha untuk objektif dan menjelaskan hakikat permasalahan tersebut dari bukti-bukti yang langsung dari orang-orang yang mereka diponis sebagai Wahabi itu sendiri. Kalau istilah Wahabi ini tidak asing lagi di dunia Islam dan di Nusantara ini. Bahkan kalau kita setelah pasca terbitnya 3 kitab yang ditulis oleh orang yang menamakan dirinya Syekh dan memutarbalikkan namanya itu, Ida Harami itu sudah semakin familiar istilah Wahabi ini. Kan begitu? Nah, fitnah luar biasa. Dan isu ini telah banyak menelan korban. Tentu dari kalangan orang-orang yang awam, yang orang yang tidak menuntut ilmu agama, orang yang tidak belajar. Ini korban dari isu yang seperti ini. Oleh karena itu, ambil pelajaran. Setiap isu yang berkembang, yang korban orang yang awam dan tidak belajar. Apapun isu, setiap pemikiran muncul macam orang yang korban apa? Orang yang awam. Kasihan. Maka jangan jadi orang-orang yang awam, jadi orang yang berilmu. Biar enggak korban dunia sebelum korban akhirat. Kan tidak enak jadi korban, jadi pelajaran sama orangnya kan. As-sa'idu man wu'idha bi ghairi. Orang yang mulia itu orang yang mengambil pelajaran dari yang lain. Jangan jadikan pelajaran sama orang. Nah, istilah Wahabi ini adalah istilah yang kesimpulannya suatu penamaan yang mereka tujukan kepada dakwah yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di semenanjung Arab atau Jaziratul Arab di abad-abad keberapa? Abad ke-12 Hijriah. Nah, ini istilah Wahabi. Akan tetapi kalau kita ingin melihat sejarah, ternyata istilah ini terjadi kekeliruan dalam penamaan istilah Wahabi ini. Perlu diketahui ternyata di dalam sejarah munculnya sekte-sekte dalam Islam, ternyata 700 tahun sebelum dilahirkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu telah ada nama sekte dari sekte Khawarij yang dinamakan oleh para ulama siapa? Al-Wahhabiyah. Jadi sekte dari Khawarij, dari sekte Khawarij yang suka mengkafirkan, menjadikan ideologi mereka adalah orang yang melakukan dosa kafir dan ideologi-ideologi yang lain pemikiran yang mereka miliki, dan itu dinisbatkan kepada tokohnya yaitu Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Khariji Al-Ibadi yang meninggal tahun 190 Hijriah. Syekh Muhammad Abdul Wahhab kapan lahir? 1115 Hijriah. Meninggal 1206 Hijriah. Berapa tahun itu? Yang Abdul bin Rustum tadi, yang tokoh yang memimpin sekte Wahabiyah itu, namakan Wahabiyah itu meninggal tahun 190 Hijriah. Abad kedua berarti, abad kedua Hijriah. Jadi tidak kurang ya antara dia dengan Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu 728 tahun. 7 abad lebih. Dan sekte Wahabiyah ini itu muncul di Afrika Utara, Afrika Syamaliyah, Syamal Afrika.
Dan tatkala muncul sekte itu telah dikritisi dan dibantah oleh ulama-ulama Malikiyah. Di antara ulama yang telah mengkritisi hal itu seperti Syekh Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, salah seorang ulama Malikiyah yang meninggal tahun 478 Hijriyah, yang dinukil oleh salah seorang ulama Malikiyah yaitu Ahmad bin Ali Al-Wansharisi dalam kitabnya Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa Ulama Ahli Al-Maghrib. Itu telah menukil fatwa ulama-ulama Malikiyah yang memponis atau yang menjelaskan tentang kesesatan firqah Wahabiyah dari Al-Khawarij dan Ibadiyah itu. Nah, apa kaitannya dengan penamaan Wahabiyah yang mereka berikan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab? Jelas secara ideologi tidak ada persamaan. Tapi tatkala musuh-musuh Islam dari kalangan para penjajah dan juga orang-orang yang dari kalangan tarekat-tarekat Sufiyah yang hidup di zaman itu, yang menyukai praktek-praktek kesyirikan dan bid'ah dan khurafat di zaman abad-abad ke-12 Hijriyah, yaitu di masa dinasti Al-Uthmaniyah, muncul praktek-praktek kesyirikan di Jaziratul Arab, semenanjung Arab itu. Kesyirikan yang luar biasa. Orang lagi tidak beribadah kepada Allah, menyembah kuburan, menyembah para wali dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti itu bangkit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyerukan tauhid. Lalu tatkala ini orang-orang yang punya kepentingan dengan kondisi masyarakat yang suka memuja dan kuburan dan wali dan juga orang-orang soleh dan juga menyembah kuburan-kuburan yang seperti itu atau tempat-tempat yang dikeramatkan itu, meyakini bahwasanya tantangan yang sangat besar terhadap kepentingan mereka secara materialisnya atau masalah dunianya, masalah materinya, karena mereka akan kehilangan pengikut, para simpatisan kalau dakwah sunnah dan tauhid itu menyebar. Nah, lalu mereka mencari hal membuat propaganda, dan itu juga dibantu oleh para penjajah, ya, yang membuat propaganda bahwasanya dakwah ini adalah dakwah yang suka mengkafirkan, dakwah yang suka tidak cinta kepada para wali, dakwah yang bermacam-macam, maka dinamakanlah dengan Al-Wahabiyah. Tidak dapat. Dan berkebetulan namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nama orang tuanya Wahab, Abdul Wahab, dan nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mereka mendapatkan peluang untuk menisbatkan nama itu kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab, maka namakan Al-Wahabiyah. Lalu terus diisukan Wahabiyah, 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 dan mereka tidak pernah menamakan diri mereka sebagai Wahabiyah, sehingga menjadi istilah yang telah familiar dan populer di kalangan orang-orang yang menentang dakwah beliau dengan mengatasnamakan Wahabi. Setiap dakwah yang dikembangkan mengajak pada tauhid, kepada sunnah sampai zaman sekarang, Wahabi. Setiap orang yang memberantas kesyirikan, fenomena syirik dan mengajak pada sunnah, katakan Wahabi. Setiap orang yang mengajak kembali kepada salafus soleh untuk Wahabi, begitu seterusnya. Sehingga telah banyak menelan korban dan fitnah dari kalangan orang-orang awam sampai zaman sekarang ini. Karena hal itu juga dipelopori oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka ulama yang diulamakan, lalu mereka menggunakan kesempatan itu untuk menebarkan isu kebohongan tadi, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Nah, kebohongan yang berkembang yang mereka isukan, yang telah ditranslate ke Indonesia itu pada dasarnya dengan kebohongan-kebohongan yang telah mereka sebarluaskan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Tidak ada yang mereka tambah, hanya menukil yang ditulis oleh musuh-musuh dakwah beliau, kebenaran tadi dari kalangan Sufiyah dan Syiah. Itu yang menulis, yang menghujat tentang dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, menulis kebohongan.
tentang dakwah itu. Memponis sebagai khawarij, memponis tidak cinta Nabi, adalah orang yang radikal, orang yang suka mengkafirkan, tidak membenarkan tawasul, tidak membenarkan ngalap berkah, macam-macam. Dengan isu yang luar biasa. Akan tapi kita harus objektif, kita harus ilmiah, kita harus adil di dalam melihat, menimbang, menghukumi seluruh perkara yang muncul, terkhusus perkara-perkara ilmiah ini. Kalau itu yang telah muncul berkembang, apalagi dalam hal-hal yang kitab yang ada di hadapan antum tentang saya dituduh Wahabi ini, ya berapa tuduhan, tidak seluruhnya ya dipaparkan dalam kitab ini, sebagian, tapi tuduhan yang sangat mendasar, yang sangat terpenting, yang mereka jadikan sebagai syubhat untuk menanamkan kebencian kepada dakwah al-haq dan dakwah sunnah itu. Sebelumnya ana ingin mengajak kita semua berpikir dengan pikiran yang jernih, dengan menggunakan akal yang sehat. Kalau ada suatu isu yang berkembang, seseorang di antara kita diisukan si fulan begini, tapi yang mengisukan itu adalah orang yang benci pada dia. Sementara si fulan itu mempunyai tulisan, mempunyai artikel, mempunyai kitab, mungkin mempunyai ceramah dan seterusnya. Lalu sikap kita seorang yang ingin mencari kebenaran, apakah kita bisa langsung menerima isu yang disampaikan oleh si fulan yang membenci dia begini sepulan, atau kita langsung merujuk pada perkataan si fulan yang diisukan tadi, yang diponis tadi begini dan juga perkataannya, tulisannya, artikelnya. Akal yang sehat, metodologi yang objektif dan ilmiah, mana di antara kedua metode itu yang benar, yang sesuai dengan akal yang sehat dan juga sikap insaf dan adil? Siapa yang menjawab? Apakah kita menerima isu langsung atau meng-cross check dan selektif dan juga mengkaji dan membahas perkataan si fulan yang diisukan, yang diponis itu, dan mengkajinya dengan ilmiah, membaca sehingga menyimpulkan suatu keputusan dan kesimpulan bahwa si fulan bahwasanya berbeda dengan apa yang diisukan? Mana metode yang kita ikuti? Orang yang berilmu, orang yang adil, yang insaf, mana metode yang diikutinya? Mengikuti isu, atau kita kembali kepada karya ilmiahnya, tulisannya atau perkataannya? Siapa yang bisa membantu ana dalam menjawabnya? Atau kalau dia masih hidup, kita langsung bertanya kepadanya? Jelas orang yang berakal, kita berbicara depan orang yang berakal. Kalau orang yang jahil susah diajak berbicara. Orang yang berakal, orang yang objektif, orang yang ilmiah, orang yang akademisi, orang yang mencari kebenaran, dia tidak bisa menerima isu secara langsung. Itu isu. Karena pada dasarnya notabene-nya isu itulah kebohongan. Isu. Masih namakan isu. Dan itu kaitan dengan bahasa-bahasa provokatif. Bahasa-bahasa yang provokasi, menimbulkan fitnah dan isu. Maka seorang yang ilmiah, dia akan kembali pada karya seseorang, karya si fulan tersebut, perkataannya dilihat, benarkah dia mengatakan seperti itu? Benarkah dia mengucapkan seperti itu? Atau apa yang diisukan hanya sekedar kebohongan dari musuh atau dari orang yang membencinya? Oleh karena itu, untuk mengetahui, ini suatu prinsip, kaidah dalam kita beragama, khususnya dalam membahas masalah pemikiran dan ideologi dan sekte yang berkembang. Untuk mengetahui akidah, pemikiran, ideologi seseorang, jamaah atau sekte, maka hendaklah kita kembali kepada perkataannya, tulisannya, atau hal-hal yang lain yang dinukil secara sahih dari orang tersebut. Jangan menerima dari perkataan musuh, dari orang yang benci padanya.
Jelas kita tidak akan bisa objektif dalam hal ini. Oleh karena itu, dalam hal ini, apa yang dikatakan, yang diisukan, dituduhkan Syekh Muhammad Abdul Wahab begini, dan begitu, akan jelaskan nanti tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Maka kita katakan, hatu burhanak, apa dalil Anda? Mana perkataan beliau? Siapa yang mengatakan itu? Diakah yang mengatakan, atau Anda hanya menukil kebohongan dan isu tersebut? Kita katakan, kalau dia orang yang jujur, orang yang ilmiah, orang yang mencari kebenaran, orang yang objektif dalam riset dan penelitiannya, dia akan mengatakan, ini perkataan fulan, ini kitabnya, ini lembarannya, ini dalam kitabnya. Tapi yang menjadi permasalahan, ayyuhal ikhwah, ini hakikat dan kenyataan, bahwasanya seluruh tuduhan-tuduhan yang dilontarkan pada Syekh Muhammad Abdul Wahab, dituduh dia sebagai bermacam-macam tuduhan, maka yang sangat disayangkan, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendatangkan bukti dan argumentasi yang jelas dari perkataan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Jadi mereka nukil turun-temurun kepalsuan, kebohongan yang juga disampaikan oleh orang yang memusuhi dia. Nah, itu yang dinukil. Sehingga dia hanya tugasnya menukil kebohongan, bukan penelitian yang ilmiah, hanya menukil kebohongan. Kenapa kita katakan hal itu? Karena saya yakin bahwasanya mereka yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan bermacam tudingan-tudingan dan juga memponis dengan bermacam ponis yang negatif itu, saya yakin dia tidak membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya yakin dia tidak membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini permasalahan di sini. Jadi mereka yang ingin menghujat itu tidak membaca karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baca kitab Tauhid yang beliau karang, baca kitab Kashfus Syubuhat yang beliau karang, baca kitab Qawaidul Arba'ah, baca kitab Nawaqidul Iman, baca kitab tentang masalah hadis. Bahkan telah diterbitkan kumpulan karya beliau, Majmu' Mu'allafat Syekh Muhammad Abdul Wahab. Baca dan baca secara sempurna kitab Ad-Durrah Saniyah tentang fatwa ulama An-Najdiyah. Tulisan-tulisan beliau, surat menyurat beliau tentang masalah tauhid, baca. Dan saya yakin kalau dia membaca dan ingin mencari kebenaran, maka dia akan berbalik, akan menjadi orang yang memperjuangkan kebenaran sebagaimana yang memperjuangkan Syekh Abdul Wahab, dan akan mengkritisi orang yang menebarkan isu-isu yang seperti itu. Tapi permasalahan yang tadi, kembali kita permasalahan yang pertama, karena hawa nafsu yu'mi wa yusim, membuat orang bisu dan tuli. Ini membuat orang bisu dan juga orang membuat buta mata hati. Ittiba'ul hawa. Oleh karena itu, kembali sebutkan 3 kitab yang ditulis oleh seorang yang menamakan dirinya Syekh dan orang yang majhul itu dia boleh dikatakan tidak pernah menukil dari kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab dan kitab-kitab yang lain yang dinukil dari musuh-musuh beliau yang mengkritisi Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jelas kebohongannya. Jadi maka dikatakan tadi dari awal itulah sebuah koleksi kebohongan. Maka jangan antum membeli kita yang seperti itu untuk mengkoleksi, untuk koleksi dalam meja atau rak antum sebagai kebohongan. Jangan. Kebohongan melulu. Dan yang sangat dianehkan, yang sangat kita aneh dan heran, sampai sekarang saya tidak habis keheranan saya, kok orang-orang yang berpendidikan juga merekomendasikan kita-kita yang seperti itu. Nah, tidakkah mereka belajar? Tidakkah mereka membaca? Tidakkah mereka bisa memutalaah, meneliti dengan ilmiah, dengan objektif dan seterusnya, menggunakan metode ilmiah yang telah dimaklumi dan telah diketahui oleh para
peneliti dan juga para ilmuwan, para cendekiawan dan para ulama, atau hanya mengikuti hawa nafsu? Waliyazubillah. Oleh karena itu, dalam kitab yang berjudul Saya Dituduh Wahabi ini sebenarnya ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Sebenarnya kitab aslinya lebih tebal dari ini, yang judulnya Islamiyah La Wahabiyah. Tapi penerjemah hanya mengambil yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian tugas beliau di sini hanya menukil risalah-risalah, tulisan-tulisan dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membantah langsung tuduhan itu. Ini silakan dibaca. Dan intinya dalam kitab yang tipis ini ada 3 atau 4 permasalahan penting yang beliau kemukakan. Yang pertama adalah tentang tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Itu syubhat mereka secara global. Tuduhan-tuduhannya apa? Yang kedua, beliau menukil surat-surat, perkataan-perkataan atau tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjelaskan tentang kebatilan dan kebohongan tuduhan tadi. Kemudian setelah itu bagian ketiga, kesaksian para ulama tentang dakwah yang sering disebut dengan Wahabiyah. Jadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang sehat akalnya, yang bersih dari hawa nafsu, itu ternyata memuji dakwah itu, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan bukan dari kalangan muslim saja, dari non-muslim, orang-orang yang ilmuwan, dari kalangan non-muslim, dari kalangan orientalis dan masih muslim dan insaf, yang non-muslim dan insaf ingin mencari kebenaran, juga ikut memuji dan memberikan kesaksian akan kebenaran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini perlu menjadi catatan kita. Ternyata musuh yang punya akal, yang berakal, al-aduwul aqil khairun min sadiqin jahil, kan begitu. Musuh yang punya akal, insaf, itu lebih baik daripada teman yang jahil. Harus kita waspadai. Jadi orang-orang yang kendati dia tidak Islam, tapi melihat, meneliti, melakukan riset, penelitian tentang dakwah Syekh Muhammadul Wahab di Jaziratul Arab, di semenanjung Arab itu, membuktikan, menyimpulkan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk memurnikan agama sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu tadi telah dijelaskan, untuk mengetahui kebenaran atau untuk mengetahui akidah dan keyakinan, ideologi, pemahaman seseorang, jangan lewat isu yang berkembang, jangan propaganda dan makar yang diterima, tapi baca kitab aslinya, baca kitabnya, baca kitab karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab, Ushulul Thalathah, Kashfus Syubuhat, Qawaidul Arba'ah, Kitabut Tauhid, Usulul Iman, tentang hadis, tentang fikih yang lain. Naam, beliau adalah seorang ulama mujaddid, pembaharu. Di abad ke-12 Hijriah, tatkala zaman tersebut berkembang, atau zaman yang telah diselimuti dengan kegelapan kesyirikan, bid'ah, khurafat. Silakan baca sejarah, akan didapatkan kesimpulan yang diutarakan tadi. Nah, inti permasalahan, kenapa orang-orang yang tidak senang dakwah membenci dengan kebencian yang luar biasa, sehingga dalam juga memberikan, dalam menebarkan kebohongan juga terlampau terlihat, atau juga tidak pintar dalam berbohong, kalaupun ada yang pintar berbohong, kan begitu. Dan juga terlampau purga dalam berbohong. Ada sebagian ahli berbohong dengan cara yang halus, tapi sebagian terang-terangan berbohong, tapi juga dia mengatakan dia itu meneliti dengan ilmiah.
Nah, inti permasalahannya ini, kenapa dakwah ini dibenci? Kenapa Syekh Muhammad Abdullah itu terus diponis dengan ponis yang negatif seperti itu? Dengan orang-orang yang membenci dakwah itu. Intinya hanya satu. Jawabannya satu. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan, mengajak pada tauhid, mengajak umat untuk kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja inti dan kesimpulan dari sumber permusuhan tadi. Sehingga diisukanlah beliau membawa madhab yang kelima, madhab baru, ajaran baru, membenci para wali dan juga membenci para ulama yang lainnya, mengatakan Allah itu mensonifikasikan Allah, dia radikal, bermacam-macam. Bahkan yang aneh lagi, sampai mengatakan bahwasanya akal pemikiran Turais dari dakwah Wahabi. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Oleh karena itu, ucapan yang paling banyak diucapkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab tatkala membantah tuduhan-tuduhan yang seperti itu apa? Subhanallah, hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, inilah kebohongan yang sangat nyata. Oleh karena itu, hatu burhanakum. Kita katakan, tapi yang jadi permasalahan, orang awam susah diajak untuk berbicara. Dia tidak paham terhadap argumentasi dan dalil. Dan juga orang yang berpura-pura dia memahami dan berilmu juga susah diajak. Kenapa? Dia telah mengikut hawa nafsu. Apa yang kita sampaikan juga yang menjadi persepsi yang negatif yang lebih pertama tertanam dirinya. Tapi kita tidak akan berputus asa, karena semuanya ada hikmah. Allah ingin membedakan suatu atau kebenaran dari kebatilan. Allah ingin memisahkan antara al-haq dengan al-batil. Siapa yang jelas berada di atas kebenaran, Allah ingin menjelaskan, dan siapa juga berada atas kebatilan, Allah ingin menjelaskan hal itu. Jadi orang yang juga hidup di atas kebenaran, dan binasa juga binasa jelas di atas kebatilan tadi. Nah, jadi ada hikmahnya. Tapi kita sebagai salah satu dari aplikasi dan kecintaan kita kepada al-haq, bukan sekadar kecintaan pada Syekh Muhammad Abdul Wahab, kecintaan pada agama Allah. Dan kecintaan pada agama Allah konsekuensinya mencintai orang yang menyerukan kepada agama Allah. Maka dalam rangka mengaplikasikan makna wala dan bara dalam Islam, maka kita harus menjelaskan pada umat tentang duduk permasalahannya, agar ahlul haq semakin yakin tentang kebenaran dan dia ikuti, dan juga untuk berpikir ahlul batil ternyata selama ini kepalsuan dan kebohongan yang mereka tebarluaskan pun, agar mereka yakin ternyata apa yang mereka ikuti ternyata benar-benar menyelisihi kebenaran itu sendiri. Ini tugas kita. Mereka menerima, menolak itu bukan urusan kita, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, tuduhan-tuduhan yang paling menonjol itu menyebut mereka Wahabiyah. Ini telah kita jelaskan tadi asal usul Wahabiyah tadi. Dan sama sekali mereka tidak pernah menamakan dakwah yang mereka serukan itu Wahabiyah. Yang kedua, tuduhan yang juga yang menonjol adalah menuduh mereka mempersonifikasikan Allah, yaitu mengatakan itu jisim, musyabbihah. Dan ini sebenarnya sama dengan karakter atau apa yang dilancarkan oleh orang Jahmiyah dahulunya, menamakan ahli sunnah musyabbihah. Ini sumbernya dari sana sebenarnya, akarnya dari sana, pemikiran Jahmiyah yang mereka gunakan. Karena ahli sunnah mengatakan bahwa kita wajib mengimani sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mengingkari sifat yang diingkari oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Allah mengatakan istawa ala arsyihi, kita katakan Allah istiwa di atas arsy. Allah mengatakan bahwasanya, mengatakan pada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Wa iblis, apa yang menghalang kamu sujud pada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Ahli sunnah mengatakan Allah mempunyai dua tangan. Begitu seterusnya. Allah mempunyai sifat ulu, ketinggian. Tapi
yang menjadi landasan adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ketinggian Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, dan itu merupakan ketinggian yang mencakup sifatnya, kekuasaannya dan zatnya Maha tinggi. Bukan Allah berada di mana-mana. Maka kita katakan aina Allah, katakan Allah fis sama'. Allah di langit, tinggi. Bukti keimanan seseorang. Enggak ragu kita dalam hal itu, karena Rasul telah menjelaskan hal itu. Dalam Sahih Muslim jelaskan aina Allah, katakan fis sama'. Nah, tatkala orang-orang yang ahlul bidah ahlul ahwa dari ahlul kalam itu mendapatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menetapkan sifat-sifat itu, lalu mereka mengatakan ini mujassimah. Ini tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, menuduh juga bahwasanya beliau mengurangi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenci para wali. Ini dikatakan tadi akan dibantah oleh beliau Syekh Muhammad Abdullah. Bukan saya membantah, beliau Syekh Muhammad Abdullah membantah. Menuduh mereka radikal. Ini perlu diluruskan, kalimat radikal ini yang multi penafsiran. Ada orang yang mengatakan tatkala dia komitmen dan konsisten dengan agamanya, lalu mengingkari kemungkaran yang ada, amar nahi mungkar, mengingkari perkara-perkara syirik dan bid'ah, lalu dikatakan radikal. Ini jelas tidak benar. Orang ingin kembali kepada Al-Quran, ingin kembali kepada Sunnah, menebarkan ilmu agama, memberantas syirik dengan segala sarana-sarananya, mengajak umat untuk sunnah, memberantas bid'ah dengan segala sarana bentuknya, ingin kembali mengamalkan aja seperti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan cara yang bijak, dengan cara yang ilmiah, lalu dikatakan radikal atau ekstrem bermacam-macam. Jelas suatu istilah yang tidak benar, istilah yang tidak lain hanya ingin sebagai istilah yang maknanya lebih dekat pada istilah-istilah yang provokatif. Kemudian menuduh bahwasanya Syekh suka menghukumi kafir dan menghalalkan pembunuhan. Ini tuduhan. Tuduhan. Kemudian tuduhan bahwa para ulama dan cendekiawan kaum muslimin menentang mereka. Nah, ini tuduhan Tuduhan bahwasanya dakwah ini menyalahi mayoritas kaum muslimin dan sebagai golongan mazhab kelima. Ini di antara tuduhan-tuduhan yang dilontarkan pada dakwah beliau. Nah, yang terakhir yang sangat mereka lontarkan kepada Syekh Abdul Wahhab itu adalah tuduhan bahwa mereka mengharamkan tabarruk, tawasul, syafaat secara mutlak. Ini permasalahan tabarruk, tawasul, ini permasalahan yang menyebabkan apa? Menyebabkan dunia ini kiamat tuhum. Jadi orang-orang kalau kita menggurus masalah tawasul tabarruk ini, itu mereka akan bangkit, yang suka bertawasul, bertabarruk dan mengalap berkah kepada kuburan-kuburan itu akan bangkit, menentang, siap untuk menghadapi bermacam risiko untuk mempertahankan ideologi atau tradisi-tradisi warisan para leluhur itu. Nah, lalu benarkah tuduhan itu? Nah, pada bagian kedua, pengarang kitab Saya Dituduh Wahabi ini menukil surat-surat beliau, surat-surat Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang bisa antum baca. Yang pertama, di antara surat yang beliau tulis menjelaskan tentang kebatilan tuduhan-tuduhan tersebut yang beliau tulis pada Asy-Syarif Ghalib, penguasa Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah, yaitu pada tahun 1204 Hijriah. Beliau mengatakan, dari Muhammad bin Abdul Wahhab kepada para ulama terkemuka di negeri Allah, tanah haram, semoga atas jasa mereka Allah berkenan menolong agama, pemimpin umat manusia dan para pengikut imam-imam terkemuka. Semoga salam kehormatan, rahmat dan berkah Allah senantiasa dicurahkan kepada kalian. Selanjutnya, seperti yang telah kalian dan orang lain dengar, bahwa di tengah-tengah kita terjadi fitnah. Penyebabnya ialah penghancuran bangunan-bangunan yang berdiri di atas kubur orang-orang soleh.
Ini yang menyebabkan mereka marah kepada Syekh Muhammad bin Wahab. Kenapa? Sebab para pemuja kuburan itu merupakan bagian dari agama mereka adalah mengagungkan kuburan, mengkultuskan kuburan, dan membangun bangunan di kuburan tersebut sehingga dijadikan tempat fasilitas ibadah. Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah 180 derajat bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak lain hanya menerapkan ajaran Rasulullah SAW, tapi ternyata para pemuja kuburan itu tidak senang dengan hal yang seperti itu. Oleh karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, ya, di catatan kaki disebutkan, "Allah tada' thimthalan illa tumasta, wala qabran musyrafan illa sawaita." Ini perintah Rasulullah SAW pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau memerintahkan Abi Hayyat al-Asadi untuk melihat, pergi ke daerah dan tempat-tempat yang di sana bila mendapatkan patung, hendaklah menghancurkan patung itu, dan apabila mendapatkan kubur yang ditinggikan, ya, kubur yang dibangun, yang ditinggikan, yang dibangun di atasnya, yaitu diratakan. Ini perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanya melaksanakan hal itu. Tatkala beliau telah menebarkan tauhid dan telah memiliki kekuasaan yang telah dibantu dan diperjuangkan atau ta'awun yang didukung oleh raja, yaitu Muhammad bin Saud, dengan kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki, mampu menguasai Hijaz, membersihkan Hijaz dari situs-situs kesyirikan dan bid'ah itu, fenomena kesyirikan itu. Nah, ini yang membuat mereka marah. Lalu dengan demikian dikatakan Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak mencintai para wali, kuburan dan macam-macam, dan kuburan para wali dan seterusnya. Nah, kendati demikian kita tetap harus melarang mereka jangan sampai berdoa kepada orang-orang soleh dan menyuruh mereka untuk berdoa hanya kepada Allah. Ketika kami ungkapkan masalah ini, orang-orang awam menjadi ramai. Jadi yang ramai itu orang awam. Ini yang saya katakan tadi, bahwasanya yang menjadi korban, yang banyak terpengaruh, terprovokasi dengan hal seperti itu orang-orang awam. Kasihan orang-orang awam, orang juhal yang jauh dari ilmu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Bahkan ada sebagian ulama yang menentangnya dengan alasan-alasan yang sudah jelas bagi orang-orang yang seperti kalian. Yang paling utama ialah mengikuti nafsu di samping alasan-alasan yang lain. Ini yang jelaskan tadi. Jadi ittiba'ul hawa, hawa nafsu. Ya, kalau ada kebodohan dan hawa nafsu, ini kiamat dunia. Susah untuk menerima kebenaran apabila seseorang telah diliputi kebodohan dan hawa nafsu, dikuasai oleh kebodohan dan hawa nafsu. Lalu mereka membuat isu-isu negatif terhadap kami. Ini perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, kita membaca sekarang, karena tadi pemaparan tentang prinsip-prinsip yang penting kita pahami telah dijelaskan. Sekarang kembali kita membaca sebagian dari apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Saya Dituduh Wahabi. Ini perkataan beliau, bukan perkataan saya hanya menyampaikan, membaca. Lalu mereka membuat isu-isu negatif terhadap kami. Katanya kami ini suka mencaci maki orang-orang soleh dan tidak menghargai para ulama. Mereka siarkan isu-isu tersebut ke barat dan ke timur. Mereka juga menyebutkan hal-hal tentang kami yang membuat malu orang-orang berakal untuk menyebutnya. Kami perlu mengabarkan kepada orang-orang seperti kalian yang juga telah mendengar kebohongan tersebut supaya kalian tahu persoalan yang sebenarnya. Syukur kepada Allah bahwa sampai saat ini kami tetap sebagai orang-orang yang mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi secara madhab fikihnya beliau hanya mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini tidak tercela, sebagaimana masyarakat Indonesia mengikuti madhab Syafi'i dan yang lainnya. Tapi beliau bukan fanatik, bukan taklid. Ya. Jadi sekadar mengikuti madhab tapi tidak fanatik dan taklid tidak bermasalah. Yang dicela adalah fanatik, mengatakan ya kebenaran itu hanya madhab kami, selain madhab kami tidak, itu batil. Nah, ini yang tercela. Tapi menjadikan prinsip-prinsip dasar keilmuan atau landasan-landasan kaidah-kaidah ilmiah yang digunakan oleh para ulama madhab dalam menggali hukum, dalam menghasilkan hukum,
dalam mentadabbur Al-Quran dan Sunnah, kemudian setelah itu diperbandingkan dengan pendapat yang lain, mana yang kuat dalilnya diikuti kendati bukan dari madhab dia, inilah yang merupakan metode jalan yang diikuti oleh para ulama. Nah, jadi beliau secara madhab salah satu madhab dari madhab yang 4, madhab Ahlussunnah, bukan madhab kelima, enggak ada madhab kelima dalam Islam. Bukan orang-orang yang suka membuat bid'ah. Jadi Muhammad Abdul Wahab bukan orang yang suka buat bid'ah. Mudah-mudahan Allah memuliakanmu. Kedua masalah tersebut jika diamalkan bisa menjadi persoalan besar di kalangan orang-orang awam. Nah, kita tidak bisa membayangkan kalau salah seorang dari kita pergi ke kuburan-kuburan dikeramatkan, kuburan diagungkan, lalu dihancurkan, apa yang akan terjadi? Kiamat Indonesia. Itu enggak? Salah satu buktinya di Tanjung Priok misalnya, kan begitu? Terjadi apa? Pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Mereka rela untuk berkorban untuk perjuangkan kuburan itu, orang yang telah mati itu. Nah, maka harus waspada, berhati-hati. Jika kita tidak mampu, itu bukan urusan kita, karena tidak mampu. Tapi jelaskan pada umat itu perbuatan yang menentang. Nah, tatkala Syekh Muhammad Abdul Wahab telah mampu mempunyai kekuasaan, beliau bersihkan itu dari situs-situs kesyirikan dan bid'ah itu, sehingga tauhid menjadi murni dan terpelihara dengan jauhnya kaum muslimin dari situs-situs kesyirikan dan bid'ah itu. Nah, lalu kata beliau, nenek moyang mereka dahulu juga menentang hal itu. Siapa? Nenek moyang mereka. Orang-orang musyrikin yang penggemar apa? Kuburan, menentang dakwah Rasulullah SAW. Kemudian kalian pun tahu, mudah-mudahan Allah memuliakanmu, bahwa pada zaman pemerintahan Ahmad bin Said, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah pernah datang pada kalian. Kalian menghargai pendirian kami setelah ia datang dengan membawa kitab-kitab mazhab Hambali seperti Al-Umdah, At-Tuhfah dan kitab An-Nihayah dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Ketika Syekh Asy-Syarif Al-Ghalib meminta kami mengutus seorang ulama untuk membahas kitab-kitab tersebut bersama para ulama Makkah, kami penuhi permintaan beliau itu. Kemudian jelaskan lagi beliau, kepada seluruh ulama kaum muslimin beliau mengirimkan sepucuk surat terbuka. Beliau mengatakan, telah menyebutkan dari Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian paragraf selanjutnya, sesungguhnya kami terkena fitnah yang cukup besar disebabkan saya berani melarang sebagian orang awam meneruskan beberapa tradisi yang biasa mereka tekuni secara turun-temurun. Persis kalau kita sampai zaman sekarang ini, salah seorang dai dari ahli sunnah mengingkari tradisi yang telah turun-temurun warisan para leluhur, kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahkan tidak dipungkiri kalau risikonya nyawa akan melayang. Karena itu konsekuensinya. Nah, ini yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kata beliau, misalnya menyembah kepada selain Allah dengan cara memuja-muja nisan, mendirikan bangunan di atas kubur, menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, bukan sekadar membangun masjid, bahkan menjadikan sebagai fasilitas ibadah. Bahkan banyak di negeri kita ini kuburan itu di atas masjid, bahkan di depannya kuburan. Nah, dan lain-lain sebagiannya yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sangat jelas serta telah ditegakkan hujjah. Tetapi persoalannya adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing, akan kembali asing seperti semula, dan beruntunglah orang yang asing. Oleh karena itu kalau ada orang yang bergantung pada sunnah, mengingkari perbuatan-perbuatan syirik dan fenomena syirik itu, maka dia asing di tengah mayoritas orang-orang yang suka melakukan tradisi itu, karena akan dirugikan mereka dari segi duniawinya. Rugi mereka. Nah, ketika menghentikan tradisi-tradisi buruk tersebut yang dipersoalkan oleh orang-orang awam sehingga membuat mereka
mengingkari agama Allah. Seorang yang mengaku sebagai ulama yang seharusnya ikut mendukung mengingatkan mereka adalah orang-orang yang takut pada Allah, justru merestui reaksi orang-orang awam tersebut. Ini fitnah luar biasa. Seharusnya orang yang katakan ulama yang ditokohkan harus mengingkari perbuatan itu, tapi malah sebaliknya, berbalik malah merestui, merekomendasi, menlisensi dan seterusnya. Ini fitnah. Maka ihdaru fitnatal alim al fajir, waspada terhadap fitnah orang alim yang fajir, yang bejat. Ini fitnah luar biasa. Karena orang awam mengikuti para ulamanya, para tokohnya. Demi menyenangkan, tujuannya apa? Menyenangkan mereka. Ia rela mengabaikan murka Allah. Ia telah membukakan pintu syirik kepada Allah bagi mereka, menghalangi mereka dari memurnikan agama Allah, dan meyakinkan kepada mereka bahwa perbuatan saya itu termasuk melecehkan para nabi dan orang soleh. Jadi situs-situs yang dibangun atas kuburan para wali itu dihancurkan beliau. Mereka mengatakan bukti kecintaan para wali, bangun kuburan di atas, bangun bangunan di atas kuburannya, datang ziarah secara rutinitas kepadanya, memohon kepadanya. Mereka memahami cinta Nabi itu seperti itu, cinta wali seperti itu. Karena Allah, demi Allah, bukan seperti itu cinta Nabi. Cinta Nabi mengikuti sunnahnya. Cinta para wali mengikuti ajaran yang benar yang diajarkan wali, bukan mengagungkan kuburannya, bukan bertawasul dengannya, bukan ngalap berkah kepadanya. Itu bukan cinta wali. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Secara terang-terangan belum jelaskan seperti itu. Maka jelas mereka bangkit untuk menentang dakwah itu. Ini permasalahannya bukan permasalahan isu, tapi inilah kenyataannya. Masalah tauhid. Masalah tauhid ayyuhal ikhwah. Permasalahan memurnikan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah dinodai dan dikotori oleh manusia, mayoritas manusia zaman sekarang ini. Sungguh sedih. Bahkan tauhid menangis, merintih kesakitan tatkala dikotori dan dinodai. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bukan sekadar hanya urusan dunia, tidak, masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada hakikatnya itulah yang pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan bahwa Isa alaihi salam adalah seorang hamba yang sudah dianggap Tuhan dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Lalu orang-orang Nasrani menuduh bahwa beliau berani mencaci maki Isa dan ibunya. Begitu pula yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah, orang Syiah Rafidhah terhadap orang-orang yang mengerti akan hak-hak para sahabat Rasulullah SAW dan mencintai mereka tanpa berlebih-lebihan. Mereka menuduh ia membenci anggota keluarga Rasulullah. Seperti itu orang-orang Syiah Rafidhah, kita mencintai sahabat, lalu mengatakan ahli sunnah membenci ahlul bait. Siapa yang benci ahlul bait? Merupakan akidah ahli sunnah mencintai ahlul bait. Tapi tatkala kita mengkritisi bahwasannya sikap ghulu, berlebihan mereka melampaui batas dalam mencintai ahlul bait sehingga mentuhankan mereka, mengatakan mereka maksum, mereka mengatakan yang gaib, mereka tahu kapan mati dan kapan datang ajal menjemputnya. Itulah ghulu, tidak pernah diajarkan Rasul dan ahlul baitnya. Itu yang kita kritisi. Lalu mereka mengatakan berarti mereka nasibah, menegakkan kebohongan, menegakkan kebencian pada ahlul bait. Kalau Allah, pada dasarnya mereka lah yang memusuhi ahlul bait karena tidak mengikuti ajaran ahlul bait yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, begitu juga itulah mereka ketika saya harus menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya serta para ulama dari semua golongan agar memurnikan agama Allah dan tidak meniru ahli kitab sebelum kita yang menjadikan orang-orang alim serta para pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Mereka menuduh saya melecehkan para nabi, orang-orang soleh dan para wali. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan selalu menolong agamanya walaupun orang-orang musyrik membencinya. Jadi permasalahannya itu, permasalahannya ya ikhwah. Tak kala beliau menebarkan bendera tauhid, berani mengkritisi dan menghancurkan situs-situs yang mereka agungkan dan juga tradisi dari mereka warisi secara turun-temurun itu. Lalu mengajak mereka untuk bertauhid. Nah, mereka marah lalu membuat isu-isu bermacam-macam, mengatakan dia tidak cinta Nabi dan tidak cinta wali,
dan tidak mencintai orang-orang soleh. Subhanallah. Kapan pernah bahwasanya membangun kuburan di atas kuburan wali Nabi itu sebagai indikator kecintaan pada wali dan Nabi? Gak pernah dalam ajaran Islam seperti itu. Gak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, ikuti Rasul. Begitu juga kecintaan kepada orang soleh bukan berarti menjadikan dia tempat kita bertabaruk tawassul, bukan itu, tapi mengikuti kebenaran yang diajarkannya. Itulah makna ittiba kepada Nabi dan juga mengikuti orang-orang soleh. Nah, ini juga surat beliau yang lain yang beliau tulis untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ya, nah. Taib. Untuk selanjutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis ya atau menjelaskan ya ini perkataan beliau. Nah, sekarang dengan kita membaca sebagian perkataan beliau tentang hakikat dakwah yang beliau tebarkan. Lalu ada isu, mana yang kita terima? Isu yang bohong, tidak ada dalilnya, atau perkataan beliau? Inilah hakikat dakwah beliau, menjelaskan hakikat dakwah salafiyah dan dakwah sunniyah itu. Kita katakan kepada musuh-musuh dakwah tersebut, hatu burhanakum, datangkan hujah-hujah kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian jujur dan benar dalam argumentasi dan hujah itu. Maka tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan hujah, tidak akan mungkin, karena tidak ada yang merestui perbuatan syirik dan bid'ah itu. Gak ada. Allah melarang syirikan, melarang bid'ah. Lalu siapa yang akan merestui? Kita. Berarti kita yang punya syariat, kita yang membuat dalam agama. Nah, atau wali, atau orang pintar, atau orang cendekiawan dan seterusnya membolehkan dari masalah untuk tawassul dan tabarruk dan juga ngalap berkah dan juga minta syafaat pada ahli kubur dan seterusnya. Siapa mereka? Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi permasalahan dalam hal tauhid tidak ada toleran ayyuhal ikhwah. Nah, tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegakkan tauhid dengan argumentasi yang dari Al-Qur'an Sunnah, menghancurkan situs-situs kesyirikan dan bangunan-bangunan di atas kuburan itu, menjelaskan wajib ikhlas ibadah kepada Allah, lalu orang yang tidak sanggup katakan itulah sikap radikal dan ekstrim yang mereka miliki. Subhanallah. Berarti kalau demikian Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan situs-situs dan juga patung berhala itu, berarti Rasulullah radikal juga, ekstrim juga, begitu. Konsekuensinya seperti itu. Karena Rasul memerintahkan, Rasul yang melarang jangan membangun di atas kuburan. Lalu kalau ada sekarang yang mengatakan tidak boleh, katakan radikal, ya sama aja berarti Rasulullah juga radikal menurut pemahaman yang seperti itu. Juga Imam Syafi'i melarang nggak boleh membangun di atas kuburan seperti itu, meninggalkan kuburan, berarti juga Imam Syafi'i radikal, kan begitu, ekstrim. Jadi buntutnya seperti itu, berrentetan dengan seperti itu konsekuensinya seperti itu. Lalu kalau ada setiap orang yang mengajak pada sunnah, setiap orang yang mengajak pada Al-Quran dan sunnah, kembali pada pemahaman salaf, dikatakan Wahabi, berarti juga Imam Syafi'i Wahabi juga. Kenapa? Imam Malik Hambali juga Wahabi juga, ya enggak? Kenapa demikian? Karena juga Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya mengajak pada tauhid, mengajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada pemahaman salaf. Oleh karena itu istilah Wahabi ini istilah yang sangat yang sangat provokatif dalam menebarkan isu-isu kebohongan dan permusuhan. Dan ini tidak terlepas dari makar musuh, karena politik musuh di dalam memecah belah kaum muslimin dan menguasai mereka adalah farriq tasud. Tebarkan perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka Anda akan menguasai mereka. Nah, jadi masing-masing menebarkan perpecahan, menanamkan benih-benih perpecahan tadi, dan juga bermacam ideologi ditebarkan,
lalu terjadi permusuhan di kalangan kaum muslimin. Itulah kenyataan hidup kita di zaman sekarang ini. Nah, para ikhwah dan kaum muslimin dan muslimat, juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk sementara waktu kita skor terlebih dahulu. Kita istirahat sebentar. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pembahasan tentang membaca surat-surat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menepis dan menjelaskan kebohongan, tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan pada beliau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.